welcome back to podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Kali ini masih bersama saya, Miku Firly. Senang sekali bisa menyapa pemirsa, semoga yang nonton podcast hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya kebetulan hari ini tuh kita sudah ada dalam tahapan pemungutan suara. Jangan lupa sebentar nanti datang ke tempat pemungutan suara dan suarakanlah hak-hak pilih kalian, pilihlah pemimpin yang baik untuk kita semua. Oke, lanjut kita bakal hari ini akan mengobrol tentang ruang politik masyarakat adat dan juga Pilkada 2024. Tapi hari ini Firly nggak sendirian, akan ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Hari ini sudah hadir, kita sapa dulu narasumber kita di saat ini, ada Kak Salmon Salinusa. Halo Kak, selamat datang di podcast Ruang Miku. Gimana kabar hari ini Kak? Baik, terima kasih bisa diundang dalam kegiatan podcast di hari ini bersama dengan teman-teman dari TVRI Ambon. Terima kasih. Kak Salman, ini panggilan akrabnya apa nih Kak, biar kita lebih santai lagi ngomongnya nih? Kalau teman-teman biasa panggil Beta Among. Kak Among, ya Kak Among ya. Jadi Kak Among ini merupakan ketua dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara khususnya di Seram bagian Barat. Nah Kak Among, ini sudah dalam tahapan Pilkada 2024 nih. Menurut pengamatan Kakak, apakah masyarakat adat Seram bagian Barat ini sudah mulai masuk dalam wadah-wadah politik, entah itu turut menyukseskan Pilkada 2024 ini atau turut juga menjaga keamanan? Gimana nih Kak menurut hasil tanggapan Kakak? Iya, jadi Beta perkenalkan nama sedikit, Beta Salmon Salinusa, biasa dipanggil Among, dalam jabatan sebagai Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara daerah Saka Mesenusa. Jadi bukan SBB ya, Saka Mesenusa. Kita menyebutnya Saka Mesenusa. Ya. Jadi kalau melihat ruang politik masyarakat adat hari ini di daerah Saka Mesenusa, masyarakat adat di Saka Mesenusa sebenarnya siap untuk menghadapi momen pilkada di hari ini. Oleh karena itu, memang mereka sudah sangat siap untuk ada dalam seluruh proses yang hari ini akan ada dalam seluruh proses pencoblosan dan sebagainya. Baik Kak, ini terkait dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kak mungkin bisa dijabarkan ini fungsi dan tugas dari AMAN itu sendiri apa sih Kak? Terima kasih. Jadi AMAN itu lahir itu tahun 1999. Wow, lama juga ya Kak ya? Sejak lama. Tepatnya tanggal 17 Maret itu di Hotel Indonesia dideklarasikan oleh para tetua adat waktu itu. Nah, AMAN masuk ke Maluku itu sejak tahun 2010 dan mulai berproses di Maluku sejak tahun itu. Nah, kerja-kerja AMAN selama ini di masyarakat adat adalah melakukan pendampingan hukum dan advokasi terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan oleh negara. Jadi kalau kita kembali lagi melihat kemudian negara ini dibentuk, sebenarnya masyarakat adat itu sudah ada sebelum negara ini ada. Iya betul. Iya, oleh karena itu memang sampai hari ini karena proses pengakuannya belum ada, maka AMAN hadir untuk bisa memastikan itu kepada masyarakat adat di Nusantara. Tadi ini kan Kakak bilang ada hak-hak dari masyarakat adat yang belum terlaksana. Iya. Ini salah satu contoh hak masyarakat adat yang belum terlaksana atau tersampaikan itu apa aja sih Kak? Iya. Jadi kalau kita bicara masyarakat sebenarnya kompleks ya, sangat luas. Jadi masyarakat adat prinsipnya kita bahwa masyarakat adat itu tidak dilepas pisahkan dari wilayah adat dan tanah di mana masyarakat adat itu ada. Oleh karena itu yang paling prinsip adalah sampai dengan hari ini undang-undang masyarakat adat yang sejak 2010 itu sudah mulai diinisiasi lewat DPR, kemudian sampai di tingkat kabupaten kota sampai dengan hari ini banyak persoalan masyarakat adat yang dialami. Salah satunya soal tanah yang sampai saat ini yang masih saja diserobot, masih saja diambil alih oleh negara yang kemudian mengabai hak masyarakat adat di situ. Oke, baik Kak Among, ini kan sekarang sudah dalam tahap Pilkada 2024 nih. Setelah saya searching itu ada permasalahan di mana suara dari masyarakat adat ini belum diakomodir Kak. Apakah yang menjadi penyebab
mengapa sampai suara dari masyarakat adat ini belum diakomodir, Kak? Apakah karena persoalan tapal batas, ataukah karena belum punya KTP, dan apakah mereka juga sudah terdaftar pada DPT, Kak? Iya, kalau memang sampai hari ini persoalan masyarakat adat adalah sebagian itu belum terakomodir di DPT dan sebagainya, karena memang masyarakat adat yang katakanlah di daerah-daerah pegunungan dan yang jauh dari akses informasi, itu mereka sangat sulit menjangkau tempat di mana mereka harus mengakses, misalnya untuk pembuatan KTP dan sebagainya. Karena ruang-ruang ini itu hanya ada di kota kabupaten, di dinas Dukcapil. Sementara masyarakat yang di kampung, masyarakat adat yang di kampung itu mau datang ke kota kabupaten itu sangat sulit aksesnya, tetapi juga layanan yang diberikan bagi mereka. Orang datang dari kampung dari jauh, tapi kemudian harus menetap di kota kabupaten untuk bisa mendapatkan akses hanya untuk melakukan perekaman. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat adat sebagian yang belum terakomodir untuk bisa ada dalam seluruh proses itu. Oke, baik, Kak. Tadi dikatakan bahwa memang belum sepenuhnya diakomodir, ya, Kak, ya. Kak, kemudian ini berdasarkan informasi yang beredar di sosmed, setiap menjelang pilkada ini masyarakat adat selalu dilema nih, Kak. Nah, apakah hak suara dari masyarakat adat ini sudah diakomodir? Tadi kan memang Kakak sudah singgung sedikit bahwa ada tantangan juga ketika mereka mau menyalurkan suara dan hak-hak mereka, ya, Kak. Apakah dari hasil pantauan Kak Among sendiri, apakah mereka hari ini sudah bisa untuk menyuarakan hak mereka di pilkada 2024 ini, Kak? Iya, tadi kalau disinggung soal tapal batas, ya. Tapal batas, dan kemudian sampai hari ini juga masih jadi persoalan di SBB di Sakamese Nusa, karena memang persoalan batas ini juga menjadi hal yang krusial bagi masyarakat adat. Lalu kemudian terkait dengan kesiapan masyarakat adat untuk ada dalam seluruh proses pemilihan, kami boleh katakan masyarakat adat sebenarnya siap untuk proses ini. Tetapi terkadang hak-hak suara mereka itu yang diabaikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bupati terpilih, yang kemudian ketika terpilih itu tidak kemudian mengakomodir hak-hak suara mereka itu. Jadi suara itu kemudian dianggap hanya dibutuhkan ketika proses-proses politik seperti ini. Tetapi untuk mengawal kepentingan masyarakat adat itu yang agak sulit. Itu yang dilakukan. Kak Among tadi dikatakan bahwa suara dari masyarakat adat ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah. Apa sih yang menurut Kakak mengapa sampai mereka mengabaikan suara-suara dari masyarakat adat itu, Kak? Iya, memang kalau kita bilang mengabaikan karena terkadang masyarakat adat juga salah memilih, salah menentukan pilihannya kepada figur calon bupati atau gubernur kepala daerah yang kemudian dalam visi misinya itu tidak kemudian mengakomodir kepentingan masyarakat adat itu. Sehingga ketika mereka terpilih, lalu kemudian kita datang kemudian mengadvokasi soal hak masyarakat adat itu kemudian lalu tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan sampai kita datang berdiskusi baik-baik sampai dengan menurunkan massa, melakukan aksi damai dan segala macam, itu agak susah untuk dilakukan, diperhatikan seperti itu. Jadi memang saat ini hak suara dari masyarakat adat ini perlu diperhatikan lagi, ya, Pak, ya. Kemudian juga perlu lagi mereka untuk memilih nih, Pak, pilihan mereka supaya mungkin di beberapa waktu yang mendatang, 5 tahun yang mendatang, itu bisa jadi perhatian, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan. Oke, Kak Among, pemirsa, kita akan ada dalam segmen berikutnya masih sama-sama mengobrol bersama Kak Among. Tetaplah di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Terima kasih masih bersama dengan Miku Firly di sini dan juga Kak Among. Ya. Kita masih harus lanjut lagi mengobrol terkait dengan topik ruang politik masyarakat adat dan juga Pilkada 2024 ini. Kita lanjut saja, Kak Among. Tadi kita sudah membahas tentang isu terkait dengan suara masyarakat adat nih, Kak. Kak, menurut pengamatan Kakak nih, apakah dengan isu tersebut malah membuat masyarakat adat ini jadi skeptis ataukah mereka tetap bersemangat nih, Kak? Oh, kalau isu masyarakat adat hari ini dengan momentum pilkada hari ini,
sebenarnya masyarakat adat sangat antusias. Berarti mereka masih tetap antusias sekali ya Kak ya? Untuk memilih dan menentukan pilihan mereka untuk pemimpin yang untuk 5 tahun akan datang. Itu mereka sangat antusias sekali. Jadi walaupun ada isu-isu terkait hak suara mereka tidak menyulut semangat mereka ya Kak ya? Sekalipun isu bahwa masyarakat adat banyak yang tidak terlibat, tetapi kemudian mereka saling mensupport untuk suara-suara masyarakat adat ini diberikan untuk dituangkan di pilkada hari ini yang akan berlangsung saat ini. Kak, ini kan kita membahas tentang hak dari masyarakat adat ini Kak. Ini pada pilkada ini, apakah ada keterlibatan dari tokoh adat ataukah Kakak selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini dalam memperjuangkan hak-hak suara mereka di pemilu pilkada hari ini Kak? Apakah sudah pernah berdiskusi dengan pihak pemerintah? Seperti apa Kak? Ya, jadi kalau kita bicara soal keterlibatan tokoh-tokoh adat hari ini, jadi jauh sebelum proses pilkada ini dilakukan, memang kami sudah banyak berdiskusi dengan tetua-tetua adat di kampung, di negeri-negeri, sehingga momentum pilkada hari ini memang itu sangat disupport oleh mereka untuk bisa memperjuangkan hak masyarakat adat itu lewat pemimpin yang nanti dipilih. Oleh karena itu memang bicara soal keterlibatan mereka itu sangat antusias, dan bicara soal kebijakan di daerah, kami mau bicara nih jujur nih, 2017 itu Aman Saka Mesenusa sudah bekerja bersama dengan pemerintah daerah dan DPRD. Waktu itu kami mendorong 3 ramperda inisiatif dengan DPR. Waktu itu komisi A. Itu kemudian lahirlah Perda penetapan negeri, Perda Saniri negeri, dan Perda negeri waktu itu. Tetapi sangat disayangkan dalam proses penetapannya hanya ditetapkan 2, Perda negeri dengan Perda Saniri. Nah, perda penetapan ini yang sampai hari ini kita masih berjuang untuk kemudian perda ini harus ditetapkan. Sehingga advokasi kita itu akan sampai ke tahapan itu. Jadi di momentum ini kita akan dorong sampai ke situ, seperti itu. Kak, tadi Kakak katakan bahwa sudah ada diskusi dengan pemerintah terkait perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat ini Kak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit hasil diskusinya itu apa Kak? Kalau untuk isunya, kami saat ini bicara soal isu hutan. Jadi berdasarkan putusan MK nomor 35, MK 35 kita menyebutnya MK 35, itu merupakan senjata pamungkas bagi masyarakat adat, di mana MK mengabulkan gugatan kami waktu itu yang kemudian memisahkan hutan adat itu dikeluarkan dari hutan adat. Nah, ini sebenarnya senjata kita sebagai masyarakat adat untuk bisa memperjuangkan hutan adat kita. Lalu kemudian kita bicara soal masyarakat adat kan tidak bisa lepas dari tanah dan hukum adat. Oleh karena itu kami tetap ada untuk bisa memperjuangkan itu bersama-sama dengan masyarakat adat. Jadi kalau di tingkat nasional hari ini kita sementara mendorong rancangan undang-undang masyarakat adat yang saat ini sudah masuk di prolegnas, dan kemudian di daerah itu yang masih kita perjuangkan terkait dengan perda penetapan. Lalu kemudian pemetaan wilayah adat itu menjadi hal yang krusial yang hari ini kita sebenarnya pastikan di negeri-negeri adat. Kak, tadi kita sudah membahas terkait dengan isu suara masyarakat adat ini Kak. Sejauh ini sampai pada hari ini banyak sekali yang tadi sudah Kakak sampaikan bahwa antusias masyarakat adat ini terhadap proses pemungutan suara di hari ini luar biasa sekali Kak. Apakah sebelum hari ini tiba sudah ada edukasi atau sosialisasi yang diberikan terkait dengan pemungutan suara di hari ini Kak? Iya, kalau Aman sendiri dalam melaksanakan seluruh proses advokasi di lapangan, kami selalu memastikan supaya suara yang diberikan itu dipastikan memilih calon yang kemudian mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Nah, kami juga menyampaikan lewat, kan kalau kami di organisasi itu ada namanya Barisan Pemuda Adat, ada Perempuan Aman. Nah, kami selalu menyampaikan ke Barisan Pemuda Adat untuk ini kemudian dilakukan di komunitas-komunitas anggota Aman yang ada di Saka Mesenusa. Oke, Kak Among, berarti memang sudah ada upaya yang dilakukan sebelum hari ini tiba ya Kak ya.
Kak Among melihat dari tadi yang sudah Kak Among katakan, apa saja sih Kak cara dari Aman ini untuk memastikan bahwa masyarakat adat ini tidak salah pilih di hari ini nantinya Kak? Iya, kalau yang kami lakukan adalah memang kita ketika proses pilkada ini kemudian mulai berlangsung, kami sudah menyampaikan ke komunitas-komunitas anggota Aman kami bahwa kalian lihat rekam jejak kader atau calon yang akan bertarung. Kebetulan dalam proses yang dilakukan oleh kami itu ada teman-teman yang kemudian tahu rekam jejak dari pasangan bupati maupun kepala daerah atau gubernur, sehingga kami bisa memastikan itu jauh-jauh hari. Karena sebelum mereka mendaftar itu kami sudah lihat pasti kemungkinan ini ada calon bupati yang maju yang ini, kemudian gubernur yang akan maju seperti ini, sehingga jauh-jauh hari kami sudah melakukan itu di komunitas. Kak Among, apakah dalam proses edukasi terkait pilkada yang berlangsung hari ini, apakah ada tantangan sih Kak? Semisalnya ada masyarakat adat yang ragu, semisalnya nih Kak, mereka sudah pilih paslon A, kemudian ternyata paslon A ini dia memiliki rekam jejak pemerintahnya tuh kurang oke lah ya Kak ya. Bagaimana caranya sih Kak, Kakak selaku ketua Aman ini memastikan mereka bahwa mereka tuh harus bisa memilih pemimpin yang kedepannya mungkin bisa menjadi apa ya kayak bisa mendengar dan bisa melihat tentang hak-hak masyarakat adat ini Kak. Iya. Jadi memang yang tadi saya bilang kami jauh-jauh hari sudah menyampaikannya dan proses itu sudah dilakukan, advokasi di kampung-kampung, di negeri-negeri itu dilakukan. Jadi memang dari sejumlah calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur yang bertarung hari ini kami sudah punya rekam jejak mereka dalam seluruh proses yang kami lakukan untuk advokasi ini, sehingga di masyarakat adat itu sudah sangat mengerucut. Cuman kami takutkan jangan sampai ada yang dipengaruhi juga atau ada intimidasi yang dilakukan juga terhadap masyarakat adat. Tetapi juga yang agak ini juga terkait dengan politik uang, money politik. Itu yang mungkin agak kami takutkan seperti itu. Tapi kami berharap di pilkada ini masyarakat adat bisa konsisten untuk menentukan pemimpin yang akan lahir di 5 tahun yang akan datang itu. Baik Kak, tadi Kakak sampaikan bahwa ada takutnya nih Kak ya, ada yang istilahnya serangan fajar ya Kak ya. Nah bagaimana sih Kak cara dari Aman ini mengupayakan supaya masyarakat adat ini benar-benar memilih sesuai dengan hati nurani mereka, tidak terprovokasi dengan si serangan fajar ini Kak. Iya, memang itu yang jadi pekerjaan besar kita ya untuk memastikan itu. Jadi kami mencoba supaya masyarakat adat tidak terkontaminasi dengan politik uang, dengan serangan fajar yang kita biasa bilang ini. Kami memastikan bahwa hak mereka lebih penting daripada soal uang. Jadi kalau kita sudah menjual hak kesulungan kita dengan 100-200 ribu, sementara jangka panjang ini wilayah adat kita yang menjadi ancaman. Kita yang dirugikan ya Kak ya. Wilayah adat kita jadi ancaman, masa depan anak kita jadi ancaman. Ini yang harus itu yang kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka menimbang baik-baik memilih uang atau memilih masa depan anak cucu mereka. Baik Kak Among, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak terkait dengan apa saja sih persoalan yang sementara ini dihadapi oleh masyarakat adat dan bagaimana sih harapan yang menjadi perhatian Kakak semoga ketika pemimpin yang terpilih nantinya bisa turut ikut membantu menyuarakan hak-hak dari masyarakat adat ini Kak. Iya, terima kasih. Kita memang hari Kak, ini... Kak, sebentar kita tahan dulu, kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Jumpa lagi bersama Miku Firly di sini dan masih bersama Kak Among. Kita bakal membahas lebih lanjut lagi terkait isu-isu yang dihadapi masyarakat adat. Kak, melihat isu-isu yang terjadi oleh masyarakat adat ini,
apa sih yang perlu menjadi PR bagi pemimpin 5 tahun ke depan dalam menyuarakan suara dari masyarakat adat ini, Kak? Iya. Jadi yang menjadi hal penting untuk memastikan 5 tahun ke depan adalah hari ini di Sakamesa Nusa kita berhadapan dengan banyak persoalan. Kita berhadapan dengan persoalan pertambangan, persoalan perkebunan, belum lagi persoalan kehutanan yang hari ini kemudian masyarakat adat diperhadapkan dengan berbagai macam isu. Nah, kami 5 tahun ini berharap persoalan-persoalan masyarakat adat terkait dengan hak-hak mereka soal tanah, terkait dengan hutan, itu bisa diselesaikan lewat peraturan-peraturan daerah yang nanti ditetapkan. Kami masyarakat adat tidak anti terhadap pertambangan, tidak anti terhadap perkebunan. Tetapi kami masyarakat adat itu harus dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan terkait dengan hak kami. Sehingga apapun jenis pembangunan yang masuk ke wilayah adat kami harus terlibat untuk membicarakannya. Karena pembangunan yang masuk ke wilayah adat kami itu berhubungan dengan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan ada di daerah ini. Kak Among, ini tadi sudah dipaparkan juga terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Kak, apakah isu-isu ini sudah pernah disuarakan ke pemerintah dan apakah ada taktik baru nih, Kak, untuk ketika pemimpin yang terpilih ini nanti bakal Kakak suarakan juga isu-isu ini, Kak? Iya, jadi memang isu ini sudah beberapa kali kami diskusikan dengan pemerintah daerah, DPR, dan memang kami agak kewalahan itu karena regulasinya belum mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu, ke depan yang harus kami lakukan adalah memastikan itu. Regulasi-regulasi tingkat daerah dalam bentuk perda maupun SK Bupati, keputusan Bupati yang kemudian mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Kalau kita bicara tataran nasional itu banyak yang sudah mengakomodir. Ya, Kak, ya. Tetapi di daerah ini yang sampai saat ini itu menjadi persoalan berat untuk kita masyarakat adat. Sehingga kepemimpinan 5 tahun ini kita akan berupaya untuk ini memastikan seluruh proses ini dilakukan. Kak, untuk pemimpin yang sebentar nanti akan terpilih nih, apakah Kakak bersama Aman akan lagi menyuarakan isu-isu tersebut kepada pemimpin yang baru nih, Kak? Iya. Jadi sebagai Ketua Aman bersama dengan masyarakat adat kami tidak akan berhenti sebelum suara kami, suara masyarakat adat itu diakomodir oleh pemerintah. Dengan baik, ya. Jadi sampai kapanpun ketika kami belum diakomodir, kami terus akan berupaya. Jadi akan terus menyuarakan terus sampai benar-benar terjadi. Kepentingan masyarakat adat itu diakomodir oleh pemerintah. Karena ini soal keberlanjutan, tadi kita bilang ini soal keberlanjutan generasi kita, bukan soal siapa-siapa. Kak, tadi sudah juga Kak Among katakan bahwa memang akan terus disampaikan. Apakah ada akses dari Aman terkait dengan informasi politik ini, Kak? Dan apakah tantangan dan hambatan ketika menyuarakan hak-hak masyarakat adat ini, Kak? Iya. Jadi memang kalau bicara akses sebenarnya siapapun bupati yang terpilih sebenarnya dia ada anak-anak adat juga. Oleh karena itu kami mau bilang bahwa percuma kalau misalnya dalam sejarah anak adat terpilih tapi kemudian tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang pada akhirnya kepentingan dia juga yang nanti diakomodir di momentum ketika dia terpilih nanti. Oleh karena itu bagi kami Aman, siapapun yang terpilih ini kesempatan dia untuk kemudian memperbaiki apa yang berkaitan dengan hak masyarakat adat yang ada di daerah Sakamesa Nusa. Kak, tadi kita sudah membahas terkait dengan masyarakat adat pada pilkada hari ini. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apakah menurut Kakak masyarakat adat ini bisa turut membantu menjaga stabilitas sosial dan juga keamanan terkait pilkada hari ini nih, Kak? Iya, kalau kita bicara soal masyarakat adat menjaga stabilitas keamanan sosial. Sangat masyarakat adat sangat menjaga itu. Kita bukan saya soal stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat adat ini dari dulu menjaga hutannya, menjaga tanahnya,
apalagi hanya menjaga keamanan. Jadi bukan hanya di Bukan pemilu ini hanya aja di ya pemilu Kak ini ya, saja. sebelumnya juga Dari sudah. dulu masyarakat adat menjaga ini negara sehingga negara ini bisa ada sampai dengan hari ini. Dan sekalipun haknya dilanggar, tapi dia tetap mau menjaga kedamaian jadi di tetap daerah. semangat Tetap ya Kak ya untuk menjaga itu. keamanan Iya. wilayah mereka, wilayah negara Iya, ini. jadi bukan saja momentum politik, tetapi selama ini masyarakat adat yang kemudian menjaga itu. Kak, apakah dalam melihat pilkada hari ini, sebelum pilkada hari ini berlangsung, apakah ada tantangan yang dihadapi Kakak selaku Ketua Aman ini dalam hari-hari sebelum pilkada di hari ini, Kak? Iya, jadi yang tadi di awal beta bilang bahwa kami punya tantangan yang sangat berat terkait dengan seluruh proses advokasi yang dilakukan oleh Aman dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pengalaman berharga itu tidak akan kami sia-siakan untuk proses pemilihan kepala daerah hari ini. Oleh karena itu, momentum ini akan kami manfaatkan untuk memilih pemimpin yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat adat 5 tahun ke depan, karena kami belajar dari 5 tahun yang lalu. Kak, apakah sudah sejauh mana sih masyarakat adat ini cukup untuk mendapatkan informasi politik terkait dengan pilkada di hari ini, Kak? Iya. Jadi kalau bicara soal informasi yang didapat oleh masyarakat adat, memang sudah sangat banyak masyarakat adat mendapatkan informasi soal pilkada di hari ini. Selain visi misi kandidat bupati, wakil bupati, kemudian gubernur, wakil gubernur, tetapi juga masyarakat adat sangat antusias melihat debat publik yang dilakukan oleh KPU di 3 sesi dan 2 sesi debat kandidat itu, Ya, Kak. sehingga itu menjadi pencerahan bagi masyarakat adat untuk bisa menentukan itu. Jadi pilihannya. memang cukup membantu bagi masyarakat cukup adat ya, Kak membantu. ya. Kak Among, di segmen terakhir ini bolehkah Kakak menyampaikan harapan Kakak nih terhadap masyarakat adat dalam pemilu hari ini nih, Kak? Jadi harapan apa sih untuk masyarakat adat terkait dengan hari ini pencoblosan nih, Kak? Iya. Jadi kalau harapan Aman hari ini terkait dengan masyarakat adat, kami mau menghimbau ya kepada masyarakat adat. Mari datang ke TPS hari ini dan kemudian memilih pemimpin yang dalam visi misinya itu mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Sehingga 5 tahun ke depan kita akan menghasilkan pemimpin yang kemudian bisa berjuang bersama dengan kita untuk memastikan hak-hak kita di 5 tahun yang akan datang. Mungkin itu. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara podcast Ruang Miku. Hari ini saya, Miku Firly, dan juga Kak Among. Setelah ini kita bakal ke TPS ya, Kak ya. Jadi TPS. pemirsa di rumah yang belum mandi, yang masih nonton podcast Ruang Miku, cus mandi, ganti baju, siap-siap yang rapi, yang cantik-cantik datang ke TPS, lalu coblos pemimpin sesuai dengan hati nurani kalian. Oke pemirsa, jangan lupa tetap saksikan podcast Ruang Miku dan jangan lupa lagi untuk follow akun media sosial TVRI Maluku dan nantikan podcast Ruang Miku episode selanjutnya. Sampai jumpa. Halo. Kak Among, terima kasih. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih. Semoga sehat-sehat ya Kak ya. Oke. Sampai bertemu.